Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa. Menginang masih di pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Bapak Ibu Saudara-saudara, puji Tuhan selalu kita sudah sampai di penghujung akhir tahun gerejawi. Menginang, mari senantiasa mereview perjalanan pelayanan sekolah minggu kita, supaya kita bisa membuat evaluasi dan perencanaan untuk pelayanan di tahun gerejawi yang akan datang ya, mengenangnya. Dan persiapkan segala sesuatu, persiapan Natal dan lain sebagainya, mengenang. Dan mari tetap setia sermon, walaupun sudah sibuk perayaan persiapan Natal. Hari ini yang mengenang kita sermon Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita sudah tahu ya, sudah menguasai cerita Yusuf ya. Dia anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya dan saudara-saudaranya cemburu karena hal itu. Dan di awalnya mereka berencana untuk menghilangkan nyawa Yusuf. Tetapi ada rencana yang lain dari salah satu saudara-saudaranya ya, sehingga mereka tidak jadi menghilangkan nyawanya. Dan pada akhirnya mereka menjual Yusuf ke Mesir dan tinggallah Yusuf di Mesir dengan berbagai pergumulan yang dia hadapi dan juga di bawah perlindungan kasih setia Tuhan. Amanginang, yang pertama yang mau saya tekankan adalah kiranya kawan-kawan, Bapak Ibu, Saudara-saudara mengetahui, menguasai dengan baik kisah Yusuf sehingga kita bisa memahami apa yang mau kita khotbahkan untuk anak-anak sekolah minggu kita dari teks ini ya, mengenangnya. Tapi saya ingatkan ini bukan soal cerita Yusuf yang pada akhirnya dijual ke Mesir. Yang saya katakan adalah kita menguasai jalan cerita Yusuf sehingga dia bisa sampai ke Mesir. Dan inilah puncak dari cerita Yusuf ya, yang mana pada akhirnya Yusuf membuat suatu kesaksian. Walaupun di awalnya ya, saudara-saudaranya menjual dia ke Mesir, tetapi dia bersaksi seperti yang dikatakan di teks ini, bahwa memang pada akhirnya dia mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyuruh dia mendahului mereka karena bencana kelaparan yang terjadi di santero bumi ini. Abanginang, untuk orang satu, mari kisahkan kembali cerita Yusuf ya yang luar biasa ini, diselang-selingi dengan lagu-lagu ya, lagu-lagu yang bisa memotivasi atau lagu pengajaran untuk anak-anak horong satu ya, mengenangnya. Berbanyak cerita dan bernyanyi atau paling tidak bermain sebentar ya untuk horong satu. Itu yang boleh kita lakukan untuk mereka. Dah, untuk horong 2 dan horong 3 Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi saya katakan kita menguasai kisah ini. Yang mau kita ajarkan untuk anak sekolah minggu kita apa itu amangin dari kisah ini? Mungkin masih kita ingat cerita Paulus ya, yang terdampar 2 minggu yang lalu. Nah, di sini
kita mau mengajak anak-anak sekolah minggu kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, mengenang ya, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita lihat bagaimana kuasa yang ada pada Yusuf, dialah nomor 2 di Mesir. Ya, kita tahu cerita Yusuf tadi saya ingatkan. Hanya tahta kerajaan itu yang tidak diberikan kepadanya. Bahkan stempel Fir'aun, ya, itu stempel diberikan kepadanya. Itu stempel itu sebagai pertanda, ya, bahwa memang kepada Yusuflah diberikan kekuasaan untuk memimpin Mesir. Dan alhasil atas kasih Tuhan, mereka mampu melewati bencana kelaparan itu. Nah, Yusuf dengan segala kuasa yang ada padanya, tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Malahan dia mengasihi saudara-saudaranya, ya, dan menyuruh saudaranya kembali untuk membawa orang tuanya ke Mesir, supaya mereka bisa bertahan hidup, supaya mereka tadi dikatakan, ya, bisa melanjutkan kehidupannya dan keturunannya. Nah, mungkin anak-anak kita, horong 2, horong 3 sudah tahu ya, mana yang jahat dan yang tidak jahat. Ya, mana yang baik dan yang tidak baik. Nah, jadi kita ingatkan, kita ajarkan mereka untuk senantiasa memiliki kasih Yesus Kristus dalam hidup mereka. Kasih Yesus Kristus Tuhan kita tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Hukum kasih, ya, mengenang ya. Nah, jadi jika ada yang menyakiti hatinya, teman-temannya, ya, janganlah mereka sampai membalas sakit hatinya kepada temannya itu. Tetapi marilah kita ingatkan anak-anak sekolah minggu kita untuk senantiasa memiliki kasih, pengampunan, memiliki maaf, dan menghilangkan benci, dendam, dengki, ya, apalagi membalas dendam. Ya, mengenangnya. Nah, demikian yang boleh saya tekankan, kembangkanlah mengenangnya. Di video ini perlu kami ingatkan, kami hanya memberikan penjelasan. Kami harapkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengembangkannya di daerah pelayanan kita masing-masing sesuai dengan sumber daya manusia anak-anak sekolah minggu kita. Mengenangnya, jangan lupa persiapan segala sesuatu untuk menunjang pelayanan kita. Tuhan memberkati. Mengenang, salam Sunday Daisies. God bless you non-stop.